Halo teman-teman semua, selamat datang di materi tentang bagaimana cara membuat infografis yang menarik untuk blog. Pada panduan ini, saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint yang teman-teman bisa install di desktop teman-teman. Nah, langkah pertama yaitu kita akan mengganti lembar kerja sesuai dengan kebutuhan dari ukuran yang ingin kita buat sebagai infografis. Nah, biasanya dalam infografis itu ukurannya dapat kita sesuaikan dengan format pixel. Nah, supaya teman-teman juga makin mengerti bagaimana cara untuk mengganti lembar kerja ini. Nah, biasanya saya menyarankan untuk membuat infografis dengan ukuran 300 sampai 300 kali 500 ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Saya sudah membuatkan sebelumnya. Nah, ini adalah kolom format ukuran 300 kali 500. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silakan teman-teman menuju menu desain, kemudian slide size, kemudian klik custom slide size ya. Pilih yang optionnya ini custom ya. Slide-nya itu custom, kemudian ukurannya diganti ke 300 pixel dengan kode PX ya. Kemudian tingginya itu 500 pixel ya, PX ya. Kemudian lanjut kita oke. Setelah oke, maximize ya. Nanti ukurannya akan langsung berubah menjadi 300 kali 500 pixel. Nah, ini langkah untuk mengganti lembar kerjanya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan buat 2 slide ya. Buat 2 slide. Yang slide pertama itu fungsinya untuk menampilkan konsep yang sudah kita buat, oleh konsep ya, coret-coretan kita. Kemudian setelah itu kita pada slide yang kedua, teman-teman juga bisa langsung membuat desainnya ya. Kalau sudah ada konsepnya, kita buat desainnya ya. Kita mulai dengan membuat shape ya. Contohnya kita menggunakan rectangle ya. Membuat box seperti ini, kita taruh oke. Kemudian kita tambahkan box yang pinggirnya melengkung sebagai poin dari infografisnya ya. Nah, untuk memperbanyak secara cepat, teman-teman bisa klik ikonnya, klik shape-nya, kemudian geser ke bawah dengan menekan Ctrl ya, keyboard di Ctrl. Nah, itu akan langsung copy ya, langsung mengcopy. Selanjutnya kita akan bikin judul ya. Caranya dengan klik insert ya, kemudian kita pilih text box. Oke, kita buat 4 ya, angka 4. Nah, angka 4 ini akan saya perbesar supaya menjadi hal yang orang pahami dulu tentang bagaimana atau berapa hal penting yang harus dipahami dalam proses membuat infografis. Seperti itu, ini gambaran ya. Oke, kita ganti fontnya dulu. Setelah itu kita atur posisinya kembali. Oke, kita ganti ukurannya dulu, fontnya. Kalau sudah, teman-teman bisa mengganti warnanya dengan klik logo A, icon A itu. Nah, kemudian ya tinggal disesuaikan. Kita akan lanjutkan untuk menambahkan teks ya. Menambahkan teks ya, kita akan ganti dengan cara membuat infografis ya. Tuh, infografis. Oke, kita perbesar, kemudian kita geser ya, sesuaikan dengan kebutuhan posisinya. Kalau bisa posisinya berada simetris ya, berada di tengah-tengah di antara kotak yang di atas dan di bawah, supaya hasilnya juga menarik ya, tidak miring dan tidak terlalu ke samping gitu kan, seimbang antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Oke,
Sudah ya. Selanjutnya kita akan menambahkan icon. Icon klik picture ya, menu picture, insert picture. Kita cari di ini bukan. Oke, kita cari iconnya dulu. Oh ya, saya kebetulan ada stok icon 3D ya. Nah, saya pilih sembarangan aja ya. Nanti yang penting icon ini disesuaikan dengan poin dari pembahasannya. Ini sebagai contoh aja biar lebih mudah. Oke, saya sudah ambil 4 icon, kita geser. Nah, masing-masing iconnya kita perkecil dan kita susun. Saya mau susun di sebelah kiri dari shape-nya. Oke, ini yang poin kedua. Ya, kalau posisi ini bebas teman-teman, sesuai kreativitas, boleh di mana aja. Yang terpenting itu tadi kita harus pahami apa yang kita sampaikan, jangan justru terkendala dikarenakan terlalu banyak menggunakan icon. Icon ini sebagai pendukung dan pemanis dalam sebuah desain ya. Selanjutnya yang terakhir, oke, ukurannya belum ya, ini saya perkirakan sama saja ya. Sip, lanjut yang keempat, kita akan perkecil ya. Oke, sekali lagi, sip. Nah, setelah rapi ya, sudah tersusun rapi, selanjutnya kita akan tambahkan teks di masing-masing poin tadi. Oke, sorry, kita klik teksnya ya, klik tahan, kemudian sambil klik kontrol di keyboard Ctrl ya. Nah, kita tulis konsep misalnya yang pertama, kita susun ya, sesuai kebutuhan. Oke, sedikit lagi kurang rapi sepertinya, naikkan dikit. Dah, oke. Kita lanjut yang poin yang kedua ya, sama tekniknya untuk mempercepat. Yang kedua yaitu pemilihan warna. Oke, singkatnya mungkin warna ya, warna. Oke, lanjut setelah warna kita poin yang ketiga yaitu pembuatan. Oke, ini proses produksinya ya. Oke, yang terakhir poin yang keempat yaitu revisi. Oke, nah ini pembuatan ini kurang rapi ya, kita susun, rapikan supaya simetris dengan yang di atas. Nah, kalau sudah, biasanya saya menambahkan icon-icon lain atau pendukung lain seperti tanaman ya. Biasanya saya menambahkan gambar-gambar tanaman ya, supaya terkesan lebih enak dipandang mata ya. Oke, saya posisikan di sebelah kanan bawah ini. Oke, agak perkecil. Nah, teman-teman bisa lihat ini gambar yang di atas ini kan menimpa objek yang di belakangnya nih. Nah, gimana caranya supaya kita pindahkan ke belakang ya. Jadi objek ini kita pindah posisinya berada di belakang shape-nya itu tadi. Caranya klik send backward, kemudian send to back ya. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah caranya. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman, sudah paham? Nah, sisanya saya kembalikan kepada teman-teman untuk lebih berkreasi bagaimana cara membuat infografis yang menarik sebagai pendukung di blog. Artinya dalam proses pembuatan konsep, pemilihan warna, dalam proses pembuatan jangan lupa juga revisi, mungkin ada teks atau huruf yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.